Latihan perdana bersama timnas bawah 19 tahun telah bermula. Di bawah kendalian Shin Tae-yong. Ada kelibat pemain keturunan. Siapakah beliau? Jom kita saksikan video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung, guys. Saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik bersama keluarga kalian, sentiasa dimurahkan rezeki juga kalian sekeluarga, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, guys. Insya Allah, dan sentiasa kalian dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, guys, pada kali ini apa yang kita ingin react terkait dengan sepak bola bawah 19 tahun timnas Indonesia. Latihan telah bermula bersama Shin Tae-yong. Ditangani oleh Shin Tae-yong, dikendalikan oleh Shin Tae-yong, dan juga diuruskan sepenuhnya timnas bawah 19 tahun ini oleh Shin Tae-yong. Pelatih yang bukan asing lagi yang telah membawa timnas senior Indonesia layak ke akhir Piala Asia 2023. Jadi, timnas Indonesia bawah 19 tahun akan menghadapi kejohanan Piala AFF bawah 19 tahun pada bulan hadapan ini. Bermula 2 Juli hingga 15 Juli dan tuan rumahnya sendiri adalah negara Indonesia. Ini memungkinkan Shin Tae-yong akan lebih bekerja keras dalam mengendalikan timnas bawah 19 tahun ini, karena ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu rakyat Indonesia. Bermain di tempat sendiri, bermain di gelanggang sendiri, guys, di kandang sendiri, perlu lebih diutamakan oleh STE Shin Tae-yong ini. Dan latihan perdana telah bermula melibatkan pemain-pemain lokal, juga ada pemain keturunan di situ. Jadi saya pun ingin melihatnya di dalam video ini, guys. Jadi sama-sama kita nantikan. Kalau diikutkan Piala AFF bawah 19 tahun ini hanya perlu pemain lokal saja, tetapi dalam video ini kelibat pemain keturunan ataupun naturalisasi ada bersama Shin Tae-yong. Jadi benarkah, Kak, ini pemain ini ikut latihan? Jadi jomlah kita sama-sama saksikan melalui video di channel Vplay Space. Pada yang baru ketemu channel ini, guys, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan dengan judulnya ialah Kelas Dunia, latihan perdana bersama timnas bawah 19 tahun. Jim Kroku jadi sorotan fans Garuda. Wah, nama dia Jim Kroku yang ikut latihan ini. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita simak video ini. Aksi Jim Krook di latihan bersama timnas Indonesia berikan pujian kepada Shin Tae-yong. Aksi pemain keturunan Indonesia berdarah Jogja Jim Krook saat ikut bergabung berlatih bersama skuad timnas Indonesia U19 proyeksi Piala AFF 2022. Pemain keturunan Indonesia berdarah Jawa itu terlihat berlatih bersama dengan skuad timnas Indonesia U19 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Pemain keturunan berdarah Jawa itu. Bila latihan dorang nih, guys, baru juga. Siapa-siapa yang ada tengok latihan dorang ini, guys, boleh komen di bawah. Benarkah ini kelibatnya di sana? Menunjukkan skillnya bersama dengan 30 pemain pilihan yang dipersiapkan pelatih Shin Tae-yong untuk Piala AFF U19. Jim Krook dengan bangga menunjukkan kaos latihan bertuliskan Indonesia bersama dengan 2 pemain keturunan Indonesia lainnya, yakni Kai Poham dan Max Christoffel. Jim Krook yang berposisi sebagai striker pernah dinobatkan sebagai Talent of the Year Month Academy VTC. Selama membela VTC U18, Jim Krook memiliki menit bermain 1.754 menit. Jim Krook yang saat ini bersinar di VTC Arnhem di Liga Belanda U18 2021-2022. Selama aksinya, Jim Krook sudah mengemas 14 gol dan 3 assist. Di mana sebelumnya, Fardi Bahdim, agen Jim Krook, sempat mencolek akun @PSSI sebagai sinyal pemain keturunan Indonesia berdarah Jogja itu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Fardi memberi kode kepada PSSI ada tali
Selalunya mesti ada bergambar dengan ini kan, Presiden PSSI kan nih guys sebelah nih. Ini kayak yang Hasan Gani. Tak muda di betul Belanda lah yang pemain notabene jok memiliki ini main. darah keturunan Indonesia yang berpotensi akan berseragam timnas Indonesia di masa depan. Usai mengikuti latihan bersama dengan Sintayong, ia pun mengungkapkan tensi latihan yang sangat tinggi. Tak hanya itu, ia juga memberikan pujian kepada Tensi latihan yang Sintayong. sangat tinggi. Sesi latihan di timnas Indonesia dan klub Belanda berbeda. Di Belanda, latihan berat dilakukan hanya sekali atau 2 kali per minggu. Di sini latihan beratnya lebih banyak. Cara berlatih di sini juga berbeda. Nah, ini yang kelebihan Sintayong nih guys. Cara latihannya nih, walaupun dia dari Asia kan, Korea Selatan. Itulah Korea Selatan dapat mengimbangi pemain-pemain cara permainan Eropa ini. Sebab latihan yang dia terapkan ini begitu berat sekali untuk dihadapi oleh pemain-pemain muda ini. Macam dibagi tahu tadi, di Belanda lagi ringan, tetapi di sini lagi berat cara latihannya. Oke. Beda dengan di Belanda. Jika di Belanda latihan bisa dilakukan dengan sistem set, sedang di sini pemain benar-benar didorong sampai tidak bisa lagi. Kata Kroos. Sampai tidak bisa lagi. Hal ini membuatnya cukup kewalahan, apalagi pemain VTC U18 tersebut baru tiba di Jakarta. Ia masih harus beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang lebih panas dan melawan lelah perjalanan. Sudah begitu kondisi lapangan latihan Garuda Muda di luar dugaan, di mana menurutnya lapangan tim nasional sepantasnya yang paling berkualitas di suatu negara. Di Belanda cuaca tentu lebih dingin dan lapangan di sana rumputnya lebih rata dibandingkan di sini. Di sini rumput lapangannya bergelombang sehingga bola tidak bisa mengalir dengan rata. Kata Kroos. Meski demikian, Jim memuji kualitas. Inilah selalunya begitulah yang terjadi di Asia ini guys. Dia punya padang nih, selalunya tidak standing dengan Eropa lah. Sebab kita punya ini perlu lebih canggih lagi ya. Kalau di Malaysia ini kita ada fasilitas yang cukup menyaingi Eropa, yaitu di JDT, yaitu Johor Darul Takzim. Tetapi di Indonesia saya kurang pasti di mana ada stadion yang seperti itu dengan fasilitas-fasilitas menyamai Eropa ini. Oke, kita pelatihan teruskan. Sintayong. Baginya Sin merupakan pelatih berkualitas yang bisa mengangkat sepak bola Indonesia ke pentas yang lebih tinggi. Sintayong adalah pelatih bagus dan saya menghormatinya. Dia selalu memastikan semua pemain melakukan hal yang benar. Dan dia juga selalu mengajak pemain untuk terus menabrak batas, melakukan yang terbaik di latihan. Ujarnya. Demi bisa beradaptasi dengan baik di Indonesia, Kroos menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Harapannya Sintayong terpuaskan dan merekomendasikannya ke PSSI untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saya pernah menonton laga timnas Indonesia melawan Thailand. Timnas Indonesia sangat bagus, tetapi ya memang sepak bola di sini sangat berbeda dengan di Eropa. Kami fokus ke bola, bagaimana cara pressing dan lain-lain. Banyak latihan untuk membuat Anda lebih kuat. Ucap pemain 17 tahun ini. 17 tahun baru umurnya guys. Jim Kroos itulah nama pemain keturunan daripada Indonesia, yang mana keturunan ini daripada Jawa, daripada neneknya yang kini sudah meninggal dunia guys. Jim Kroos ini kelahiran Belanda, lahir 5 Juli 2004 di Belanda. Dia kini bermain di sana lah, tetapi dia punya keturunan Jawa daripada Indonesia ini melalui neneknya yang kini sudah meninggal dunia. Jadi apakah beliau dapat untuk menyertai timnas bawah 19 tahun ini untuk memperkuatkan lagi timnas bawah 19 di kejuaraan AFF bawah 19 tahun nanti, kita nantikan selanjutnya. Nah, jika benar inilah latihan yang telah diikutinya di bawah kendalian Sintayong ini, wajar kita untuk memberi semangat dan motivasi kepada semua pemain yang telah mengikuti. Ada lebih 30 pemain yang mengikuti latihan ini. Mungkin Sintayong akan memendekkan lagi jumlah senarai ini daripada ini. Yang mana betul-betul mengikuti latihannya dengan sempurna boleh menyertai timnas Indonesia bawah 19 tahun ini. Dan dikabarkan juga untuk pemain naturalisasi ini yang berumur bawah 18 tahun ke bawah ini
itu lebih mudah guys untuk dapat menjadi warga negara Indonesia sekaligus bermain untuk timnas itu. Tapi yang di atas 18 tahun ini mungkin agak kesukaran sedikit dokumentasinya, seperti Jordi Amat Sindiwas dan juga Sheni Pati nama tuh. Tetapi dia ini baru 17 tahun. Jadi 17 tahun ini agak mudah untuk dinaturalisasikan menjadi kewarganegaraan Indonesia itu. Jadi sejarah Jim Crock ini merupakan pemain VTC bawah 18 sejak Julai 2020. Pada musim lalu Jim Crock ini telah tampil dalam 25 pertandingan untuk tim itu, dan juga dia tampil di bawah 18 tahun dan juga 21 tahun, serta mencetak 14 gol guys, dan memberi 3 assist kepada pemain-pemain untuk mencetak gol. Jadi pemain-pemain yang bermain di Eropa ini, terutama di Belanda, di Spanyol, di Inggris, di Jerman, ini adalah pengalaman yang cukup berharga bagi mereka untuk dibawa pula kepada timnas Indonesia, dan juga disalurkan pengalaman idea mereka kepada pemain-pemain lokal nanti. Itu kelebihan pemain berketurunan ini bermain dengan negara timnas Indonesia ini. Jadi pengalaman luas mereka itu boleh mereka salurkan dan juga memberi kepada pemain-pemain lokal ini guys. Jadi saya ingat itu saja terkait dengan latihan perdana bersama timnas ini. Mudah-mudahan timnas Indonesia bawah 19 tahun di bawah kendalian STI Sinteyong ini dalam kejuaraan AFF bawah 19 yang tuan rumahnya adalah Indonesia sendiri akan memperagakan satu permainan sebenar mereka di gelandang sendiri guys. Jadi sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekiranya kalian punya info atau pandangan pendapat, boleh komentar di kolom di bawah. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.